Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Salwajanati dari kelas IAT 5B dengan NIM 20083040046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian lapangan. Dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Al-Quran dan Tafsir dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Maimun, MA MSI. Pengertian metode penelitian lapangan. Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis oleh objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Kemudian penelitian lapangan juga merupakan penelitian kualitatif, di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Banyak mahasiswa senang dengan penelitian lapangan karena terlibat langsung dalam pergaulan beberapa kelompok orang yang memiliki daya tarik khas. Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit. Tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak, dan sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu lingkungan tertentu. Penelitian lapangan atau disebut juga dengan field research, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Kemudian jenis sumber data penelitian lapangan. Ada dua jenis di sini. Yang pertama yaitu data primer, yang dimana data primer itu adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian, atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Yang dimaksud dengan data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya yaitu data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Pada dasarnya, data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu untuk pengamatan. Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Seperti penelitian kualitatif lainnya, observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena riset. Fenomena ini mencakup interaksi, perilaku, dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti, sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk, yaitu interaksi dan percakapan, atau conversation. Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi dan kondisi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkret dari sumbernya. Kemudian yang kedua yaitu metode wawancara.
Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Namun saat ini beberapa riset kualitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua yaitu wawancara bebas, tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dan yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa pedoman atau barang tertulis. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Biasanya, metode penelitian ini terdapat di bab 3. Biasanya dalam artikel ini disebutkan di dalam proposal ini disebutkan ya di bab 3 itu metode penelitiannya apa dan dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian. Pengertian dari metode penelitian ini apa dulu dijelaskan, lalu dijelaskan juga bagaimana setelah melakukan metode penelitian lapangan ini bagaimana dijelaskan juga di dalam proposal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.